مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Ke nomor WA kita, twing loh. Apa iki? Kok ada tawaran kayak gini? Itu sebetulnya adalah tawaran tiket surga dari Allah yang dilewatkan orang ke kita. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman daman ala sayyidina Muhammadin dan halu bil qadu dan fariju bil qurabu husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lanahati wa nafasin wa nafasin bila nabi kulli malumila. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umiladi mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umiladi mabruk selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika
selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. الله الله الكافي ربنا القافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan azab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi bikulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari, hura-hura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha hasiran. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Al-Ustadz Joko Santoso, MSI. Beliau yang insya Allah nanti akan mengisi tausiah pada kesempatan malam hari ini di kajian Maulud Nabi. Yang kami hormati para sesepuh, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kajian ini baik melalui online
maupun offline. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua. Semoga langkah kaki kita dicatat sebagai amal soleh yang mendatangkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga yaumul akhir. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Seperti biasa, kami di sini selaku MC pada acara malam hari ini akan menyampaikan random acara pada kesempatan malam hari ini. Acaranya yang pertama tadi penampilan hadroh dari adik-adik TPA Al-Ikhlas yang sudah dilakukan. Kemudian pembukaan, kemudian kajian langsung, kajian inti Maulid Nabi yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Joko Santoso MSI. Kemudian penutup. Mungkin itu aja acara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, pada beliau Al-Ustadz Joko Santoso, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, baik yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini, ataupun yang bergabung melalui Zoom. Ngaten ya Pak? Melalui Zoom. Jadi menjadi pengajian jamaah Zoomiyah yang berbahagia rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita yakin kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah untuk kita ini. Tidak bisa menghitung. Dan itu harus kita yakini. Oleh karena itu, karena Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha merahmati, Allah itu maha segala-galanya, maka yang kita lakukan adalah mari kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada pemimpin kita, kepada suri tauladan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarga, sahabat, dan semua saja pengikutnya sampai dengan akhir zaman nanti. Amin.
Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika di zaman seperti saat ini, Bapak Ibu itu kerso untuk menuntut ilmu, kerso ngaji, itu sesuatu yang luar biasa. Karena sudah banyak orang yang kemudian itu jauh dari agama. Tapi pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, juga adik-adik membuktikan bahwa kita semuanya itu tetap menuntut ilmu, tetap ngaji. Karena itu adalah salah satu syariat di dalam agama kita, Islam. Nah, ini harus kita syukuri bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa toh kita itu kemudian kok dadak gitu nggih? Kok dadak mengeti kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan selalu kita pertanyakan, kenapa toh kok kita dadak mengeti itu ada apa gitu? Nah, kalau kita lihat di dalam sejarahnya, jarang sekali ketika Rasul masih sugeng, terus kemudian para sahabat, itu jarang sekali. Tidak ada kegiatan maulid seperti ini, tidak ada. Ya. Tetapi pada saat-saat yang tepat, kita itu kehilangan figur saat itu. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu mulai memunculkan kembali ghiroh semangat umat Islam, yaitu dengan kembali melihat, kembali membuka lembaran-lembaran sejarah tentang Rasulullah SAW. Nah, dari situlah kemudian semangat umat Islam itu semakin membara. Nah, ini jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya, kita perlu untuk kembali membuka apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah pada zaman itu, dan insya Allah itu tetap langgeng sampai nanti hari kiamat nanti. Ibu Bapak sekalian, esensi Islam itu sebetulnya kita gambarkan, nggih. Kalau kita gambarkan ajaran Islam itu, esensinya itu seperti apa toh? Kalau kita ditanya seperti itu, esensi Islam itu sakjane koyo apa itu? Papan anak panah itu loh. Kan ada lingkaran yang paling pusat itu. Lingkaran kecil kalau ditarik anak panah sampai pas tujuan yang bulatan paling kecil di tengah, itu kan nilainya besar sekali. Nah, sebetulnya esensi Islam itu ada di situ. Apa itu esensi Islam itu? Kalau kita buka Al-Quran, esensi Islam itu sebetulnya kum tatakun. Mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Itu satu yang kita temukan banyak atau ayat-ayatnya, salah satunya adalah perintah puasa. Setelah perintah puasa diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Itu satu. Yang lainnya, la'allakum turhamun, supaya kamu itu dirahmati. Supaya kalian itu mendapatkan rahmat. Itu yang di pusat itu. Terus kemudian ada juga la'allakum tuflihun, supaya kalian pemenang. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita berpikir tujuan kita, esensi Islam itu ada di tengah-tengah, terus kemudian kita itu berpikir, takwa itu koyo opo? Rahmate Gusti Allah itu koyo opo? Kita menjadi pemenang itu seperti apa? Itu kan abstrak semua. Nggak bisa nggak bisa didefinisikan, itu sulit sekali. Takwa itu kaya apa toh? Rahmate Gusti Allah kaya apa? Kalau kita menjadi pemenang, la'alakum tuflihun, lo menangi kaya apa? Itu susah untuk didefinisikan. Maka karena
abstrak seperti itu, kemudian kita dibekali pada lingkaran yang kedua, yang sebelah luar. Apa itu? Yaitu rukun iman dan rukun Islam. Nah, sekarang sudah jelas, supaya menjadi orang yang bertakwa, supaya menjadi orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang nantinya akan menang, maka mestinya manusia itu melaksanakan yang disyariatkan oleh Allah, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Itu perangkatnya yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau rukun iman, rukun Islam nggak ada contohnya, susah nanti mendefinisikan itu. Maka kemudian diutuslah Nabi Muhammad itu menjadi contoh untuk kita semuanya. Maka pada lingkaran ketiga, yang lebih luar lagi, itu adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah pada para sahabatnya. Sehingga kita bisa mencontoh, Islam apa toh? Sakjane iman itu seperti apa toh? Nah itu kan Rasulullah sudah mengerjakan semuanya. Sahabat kemudian niru Rasulullah. Maka kemudian kita pun juga mendapatkan bekal itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, semakin keluar dari lingkaran 1, 2, dan 3, maka kemudian berkembanglah Islam itu sampai kemudian bersinggungan dengan budaya yang ada di belahan muka bumi ini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, maka kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah memberikan kepada para sahabatnya, itu nanti akan beda-beda loh. Gitu kan? Itu akan beda-beda. Misalnya, kepada Abu Bakar, Rasulullah, kalau yang namanya sholat tahajud, itu kepada Abu Bakar, beliau bisa bilang, belum bisa sholat witir lebih dahulu. Itu kepada Abu Bakar. Tapi melihat posturnya Umar bin Khattab, Rasulullah tidak katakan itu. Tapi sebaiknya nek arep sholat witir itu adalah tidur dulu. Kenapa begitu? Karena Rasul tahu Abu Bakar itu yuswane sudah lebih sepuh daripada Umar. Secara fisik Umar lebih kuat daripada Abu Bakar. Nah, dari sinilah Ibu Bapak semuanya bisa melihat kalau demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah per kasus. Pada sahabat beliau bilang begini, kepada sahabat beliau mungkin bilangnya agak berbeda, tapi konteksnya. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu semuanya, sehingga itulah kecerdasan dari beliau seorang Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang, kalau yang pertama tadi kita diberi lingkaran paling dalam, itu yang paling esensi, yaitu la'alakum tatakun, la'alakum turhamun, misalnya. Terus kemudian kita dibekali dengan rukun iman dan rukun Islam misalnya. Maka semua ulama tidak akan ada perbedaan pendapat di rukun iman dan rukun Islam. Siapa ulama yang mengatakan babi itu halal? Enggak ada. Kenapa? Karena itu masih dalam esensi yang sama di situ. Semua ulama akan mengatakan babi itu haram hukumnya. Bangkai itu haram hukumnya. Darah itu haram hukumnya. Hewan yang disembelih, hewan yang halal, yang disembelih tapi tidak menyebut asma Allah, jatuhnya adalah haram. Tidak berbeda pendapat di situ. Tetapi semakin keluar dari lingkaran itu, dari lingkaran 1, lingkaran kedua, lingkaran ketiga, apalagi sampai lingkaran keempat,
yang kemudian kita sudah ditinggal oleh Rasulullah, terus kemudian apanya yang disampaikan oleh Rasulullah itu kemudian ditulis para sahabat, hadisnya seperti ini, beliau mengatakan begini, terus kemudian diuji, benar enggak itu hadisnya, akhirnya kemudian berkembang menjadi fikih, ilmu fikih. Nah, kita tentunya harus sudah bijaksana dalam hal ini. Contoh, ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya pernah ditanya begini, Bapak Ibu semuanya, kok ada ya orang yang ketika sholat kemudian duduk di antara dua sujud membaca at-tahiyat, ada yang kemudian awalnya langsung at-tahiyatulillah begini, tapi ada juga yang begininya ketika syahadat. Kok iso kayak gitu ya, gitu kan? Terus saya juga ditanya, Pak Joko, kok bisa ya ada orang yang tetap jarinya begini terus, tapi ada begini, ada yang begini gitu ya, yang balik-balik gitu, bisa gitu? Nah, jawabnya adalah begini, Nabi itu ketika ngajari sholat tidak seperti guru TPA ataupun ustadz saat ini yang memberikan pelajaran sholat. Kalau guru TPA kan takbiratul ihram begini, Allah Akbar, terus nanti santrinya ngikuti gitu kan, ustadznya di depan, terus santrinya mengelilingi gitu. Nah, Nabi tidak begitu. Nabi itu hanya pesan, sholatlah kamu sama ketika kamu melihat aku sholat. Jadi di awal-awal dulu, itu para sahabat ketika sudah di soft kedua, soft ketiga itu juga takon karo jajare. Baru ki ngopo ya? Baru ki ngopo ya? Oh gini, ruku, melu ruku gitu loh. Nanti terus itidal, melu itidal. Terus kemudian sujud, oh sujudnya ngono, melu sujud. Itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga kemudian berkembanglah yang namanya fikih macam-macam, itu adalah salah keunggulan dari agama yang dibawa oleh Rasulullah itu. Baik, titik tekannya sebetulnya tidak di situ. Tapi begini Bapak Ibu semuanya, yang namanya rukun Islam sudah diberikan pelajaran sejak dulu. Apalagi yang sejak SD, TK, SD itu belajar di sekolah-sekolah yang notabene itu yayasan Islam. Ataupun minimal negeri, yang namanya rukun iman, rukun Islam mesti sudah ditekankan itu. Sampai dia SMA. Kemudian sampai di perguruan tinggi yang diajarkan di kuliah juga sama. Sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Itu hukum-hukum itulah yang diberikan oleh guru ataupun dosennya gitu ketika di perguruan tinggi. Tapi nun saya Bapak Ibu semuanya, agama ini menjadi kosong rasanya. Agama ini menjadi kosong ketika sudah ada iman, sudah ada Islam, tapi ada satu bagian yang sering kali kita temukan. Apa itu? Yaitu akhlak. Jadi kalau rukun iman, rukun Islam sudahlah, mesti panjenengan semua, kita semua khatam. Tetapi untuk yang namanya akhlak, nah ini yang biasanya kemudian kita itu masih jauh dari apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka kajian-kajian kita itu mestinya ke depannya itu lebih banyak masalah-masalah akhlak. Kenapa? Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas MC tadi, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus itu sebetulnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Dan contohnya adalah beliau, yaitu Rasulullah SAW. Oke, sekarang
Kalau kita bicara akhlak itu banyak sekali. Yang paling gampang pada saat pandemi saat ini, kita bicara akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pada saat pandemi seperti saat ini menjadi orang yang tidak sabar dengan takdir Allah. Paling gampang ketika sakit divonis COVID misalnya, itu kemudian orang itu akan mengatakan, kok saya tuh, sing loro kok aku toh Gusti Allah gitu loh. Jadi ini ada sesuatu yang keliru mestinya. Ketika seseorang kemudian sakit, diberi sakit, apalagi diberi sakit COVID gitu ya, itu mestinya kemudian orang itu bersabar. Karena akhlak kepada Allah SWT salah satunya adalah kita sabar dengan takdir yang diberikan Allah untuk kita. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ketika kita itu sakit, mestinya kemudian kita tidak berfokus kepada penyakitnya. Tapi justru kemudian kita itu berfokus kepada yang memberikan sakit. Yang mentakdirkan kita sakit. Kenapa begitu? Karena ada janji Allah. Kalau ada yang sakit, maka kemudian bergugurlah dosa-dosa orang yang sakit itu. Dan ketika dia bersabar, maka Allah akan karuniakan pahala kepada orang yang sakit tadi. Sampai di detik itu mestinya, ketika orang sudah khatam yang namanya rukun iman, sudah khatam yang namanya rukun Islam, mestinya lebih paham bagaimana dia itu harus berakhlak kepada Allah SWT sebagai sang Khalik ketika memberikan tak pada dirinya dengan sakit COVID misalnya. Ada hikmah, selalu ada hikmah di balik rencana Allah SWT. Paling tidak Bapak Ibu semuanya, ketika ada seorang yang ditakdirkan sakit, itu kalau kemudian dia kembali kepada Allah, maka dia akan mengingat, oh iya, mungkin saya ini jarang sekali setelah sholat subuh, itu duduk di sajadah. Karena biasanya setelah sholat subuh, salam kanan kiri, terus kemudian mungkin dia ke belakang sebentar, terus kemudian jogging, olahraga gitu. Lupa bahwa ada zat yang mentakdirkan bahwa dirinya sehat. Ada zat yang mentakdirkan dirinya sakit. Nah, ketika diberi sakit, itu sebetulnya Allah itu kangen kepada kita semuanya. Mbok iya, Joko, kowe iki lingguwo. Lingguh bar subuh raketang 10 menit, 20 menit. Aku kepengen ketemu karo kowe. Kan begitu? Nah, kalau kita punya rasa yang seperti itu, maka Allah akan berjanji tadi itu. Gugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan karuniakan pahala kepada kita. Tidak berhenti di situ. Apa? Allah akan karuniakan jalan-jalan keluar kepada orang yang sakit tadi. Nun sewu Bapak Ibu semuanya, kalau kita itu sakit, dan kita itu nun sewu, curhatnya itu kepada orang lain, wes mesti. Lama-lama, kita itu kayak wong edan. Bener itu. Misalnya begini, paling gampang kemarin itu, kena COVID. Terus kemudian curhat kepada tetangganya, aku kena COVID deh. Piye iki? Tetangganya nge-share. Dread, posting, jenengan ngunjuk iki, ono jahe, ono iki, dah. Terus dia curhat lagi kepada tetangganya, yang lainnya, oh ngunjuk iki, wah ngunjuk iki. Jadi semua diunjuk, yang ini tadi dari busana diminum, yang sini resep ini diminum, yang ini resep ini diminum. Suwe-suwe, itu kayak wong gini gitu loh. Apapun itu terus kemudian dituruti. Nah, coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak ketika sakit,
curhatnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti jalannya itu tepat. Pasti jalan yang tepat. Ketika kita sakit, terus kemudian, ya Allah, aku ikhlas dengan sakit ini. Udahlah, hanya bilang begitu saja, tahu-tahu kita tidak curhat kepada siapapun, tahu-tahu nanti ada orang yang kemudian memberikan jalan. Iki loh, mestinya ini, mestinya begini, mestinya begini. Dan jalan-jalan ditunjukkan itu adalah jalan yang pas. Kenapa? Ya karena kita diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak fokus lagi kepada sakit, tidak fokus lagi pada curhat kepada makhluk, tapi kita fokusnya kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak sebetulnya. Salah satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita kemudian banyak-banyak berserah diri. Ikhlas dengan takdir yang diberikan Allah kepada kita. Itu satu contoh. Tadi saya katakan bahwa kalau kita ini ditimpa musibah, pasti ada hikmah di balik itu. Dan Allah kepingin ngajari kita semuanya dalam hal ini. Ternyata betul Bapak Ibu semuanya. Selama kita tidak mengalami pandemi, pikiran kita itu selalu punya jangka sesuatu yang jauh ke depan gitu ya. Tapi kita tidak pernah berhitung yang pendek-pendek. Saya yakin begitu. Termasuk saya. Nanti saya lulus doktor tahun 2018. Berarti kira-kira nanti 5 tahun lagi saya jadi profesor. Misalnya begitu. Itu kan 5 tahun gitu kan. Itu kan jangka yang panjang sebetulnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa di antara itu ada sesuatu terjadi, saya pun juga tidak tahu. Maka kemudian dengan pandemi ini, sebetulnya kita ini kemudian dikembalikan cara berpikir kita. Jangan berpikir yang jauh, kemudian melupakan yang pendek-pendek gitu. Maka ketika, karena saya ada di lingkungan UGM gitu ya, kalau pas saya ada di kampus gitu itu, terutama kemarin, bulan-bulan Juli itu ya, Juli, Agustus itu, berapa saja ambulan yang keluar masuk dari rumah sakit Sarjito itu. Jadi pas saya duduk gitu, ngwing. Terus 5 menit berikutnya ada ngwing, tidak hanya 1, tapi 2. Wah, seperti ini kasusnya gitu. Itu adalah supaya kita itu diingatkan gitu. Bahwa sebetulnya umur kita ini yang wajib kita syukuri ketika kita ini berada dalam satu waktu di antara 2 waktu sholat. Itu yang salah satu hikmah terbesar di situ. Kita tidak berpikir kita akan hidup sekian tahun gitu, tapi bersyukurlah bahwa kita ini masih hidup di antara 2 waktu sholat gitu. Saat ini kita itu ada di antara 2 waktu sholat, yaitu sholat isya tadi, terus sholat subuh besok pagi. Dan subuh pun juga kita tidak tahu. Sehingga ketika kemudian ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala azan subuh, maka mestinya kemudian kita bersyukur. Alhamdulillah. Berarti aku masih diberi ridho oleh Allah untuk tetap hidup waktu subuh. Nah, di waktu subuh itu, kita tetap hadir di situ, berarti kita masih ada hidup di antara 2 waktu sholat, yaitu sholat subuh dengan sholat zuhur, yang itu pun juga gaib. Kita juga tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Begitu seterusnya. Itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita bahwa panggilan adzan itu penting. Itu membuktikan bahwa kalian itu masih hidup di antara 2 waktu sholat. Nah, bukan berarti saya katakan kita tidak boleh punya cita-cita ke depan. Boleh. Kita boleh dan harus bercita-cita jauh ke depan. Tetapi jangan lupa bahwa untuk mencapai cita-cita yang ke sana itu, kita itu harus berpikir juga jangka pendek.
yaitu kita sedang hidup di antara dua waktu sholat yang itu harus selalu kita syukuri bersama. Jadi kalau dengar suara adzan maghrib, jangan kemudian malah menggerutu. Adzan meneh. Nanti masuk ngisa, kok wis adzan meneh to iki? Nah, itu berarti tidak pas. Itu berarti belum berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinya ketika kita dipanggil adzan, itu kemudian kita bersyukur, alhamdulillah. Berarti kita masih hidup di antara dua waktu sholat yang akan kita jalani bersama. Oke, itu salah satu contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, akhlak kepada orang lain bagaimana? Mungkin tidak pernah ada cerita tentang hal ini. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu pernah pirsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah digandeng oleh wanita Yahudi. Ketika wanita Yahudi ini minta ditunjukkan tempat-tempat yang ada di Madinah, wanita itu gandeng Rasulullah, jadi cekelan tangan beliau. Apakah kemudian Rasulullah itu ngepatin? Tidak. Jadi ketika wanita kepingin ditunjukkan lokasinya ini, ya Rasulullah biasa saja gitu. Orang terus kemudian disepatke, enggak begitu. Itu salah satu akhlak gitu. Tapi itu kelasnya Nabi loh nggih. Bukan kelasnya Joko Santoso loh ya. Nek kelasnya Joko Santoso ngomong itu sing gandeng saya, itu repot nanti. Nek kelasnya Nabi ya seperti itulah gitu. Ya. Tapi pernah kejadian seperti itu dan Nabi tidak marah. Gitu. Sesuatu yang luar biasa bahwa ada orang yang butuh beliau dan beliau pun memberikan memberikan hal yang terbaik kepada orang tadi. Yang notabene itu orang Yahudi, itu bukan Muslim. Itu adalah salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka itu menjadi cerminan buat kita. Kalau ada tetangga yang membutuhkan sesuatu, nah kita segera nyambut atau tidak. Nun sewu Bapak Ibu semuanya, sakjane lho nggih, sakjane ini. Setiap detik, setiap saat Gusti Allah itu memberikan tiket surga sakjane. Jadi menawarkan tiket surga kepada kita setiap detik, setiap saat. Itu sebetulnya Allah itu menawarkan tiket surga kepada kita. Ming kita ini gelem atau tidak. Contoh yang paling gampang. Ini kan sekarang pada punya sosmed ya, punya fasilitas untuk sosial media sosial lah gitu. Suatu saat kita sedang buka WA, tahu-tahu ada tawaran. Tawarannya itu adalah sodakoh. Karena di satu kampung itu tersapu banjir, seperti kemarin NTT itu. Itu kok masuk ke nomor rekening, masuk ke nomor WA kita, twing loh, opo iki? Kok ada tawaran kayak gini? Itu sebetulnya adalah tawaran tiket surga dari Allah yang dilewatkan orang ke kita gitu. Nah itu tergantung kita mau segera nyambut tawaran tiket surga itu atau kemudian kita lewati. Jadi sebetulnya banyak tiket-tiket yang seperti itu. Yang paling gampang itu ya, ketika kita jalan pagi misalnya, nemu paku neng dalan, dijuga atau enggak? Itu kan sebetulnya tiket surga. Dan itu ketika kita menghilangkan penghalang dari jalan, itu berarti cerminan cabang iman yang paling kecil, yaitu nomor 72, gitu kan? Nah kalau cabang iman yang paling kecil saja kita mau ngopeni, pasti, itu kan rumusnya, pasti cabang-cabang iman sing gede, itu pasti dia lebih bisa ngopeni lagi. Tapi kalau cabang iman yang paling remeh-temeh saja kita tidak ngopeni, biasanya kemudian kita tidak akan aware, tidak akan
mengupayakan cabang-cabang iman yang lebih gede lagi. Itu adalah salah satu contoh itu. Itu adalah tiket-tiket surga yang ditawarkan Allah untuk kita. Coba kalau kemudian kita singkirkan penghalang itu, maka orang yang lewat, insya Allah kemudian selamat. Tapi kalau kemudian kita biarkan di situ, bisa juga loh, nanti ada sepeda motor lewat, ban depannya lolos, tapi ban belakangnya kemudian bocor. Gitu. Padahal yang bersangkutan selak, gitu ya, selak ada kepentingan gitu. Nah kita juga tidak tahu. Tapi ketika kita mau menyingkirkan, berarti itu adalah tiket surga buat kita. Itu yang remeh-temeh sebetulnya banyak sekali. Bukankah Umar dulu itu kan pernah ditanya oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, apa tuh yang namanya takwa? Nah, sekali lagi saya katakan, takwa itu abstrak. Ketika Umar ditanya begitu, maka Umar katakan, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu itu berjalan di tempat yang gelap, di situ banyak durinya, di situ banyak beling, di situ banyak paku itu misalnya, dalam terjemahan bebas saya. Maka sahabat tadi bilang, saya akan hati-hati supaya tidak menginjak penghalang tadi. Maka kemudian Umar katakan, ya itulah takwa. Takwa itu kayak gitu. Hati-hati. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, tadi saya katakan bahwa setiap saat Allah itu menawarkan tiket surga, ya monggo kita kemudian menyambut tiket surga itu. Oke, baik. Nah, kelemahan kita apa? Saat ini, kelemahan umat Islam itu, kalau saya petani, dan ini termasuk akhlak yang tidak terpuji, yaitu semudahnya kita itu menilai amal orang lain. Itu kelemahan kita. Kalau kita bangun masjid, terus kemudian ada yang nuliskan hamba Allah 100.000, itu bisa digeguyu loh. Itu bisa digeguyu. Terus nanti ada yang nuliskan hamba Allah 50 juta. Itu orang kemudian berpikir, sopo ya kira-kira gitu kan? 50 juta sopo. Yang nyemplungi dengan nama hamba Allah 50 juta, itu terkadang kemudian meremehkan yang 100.000. Hamba Allah ming 100.000 gitu kan. Terus kemudian dia bisa bilang gitu loh, diumumkan atau diumumkan. Dia bisa sumbar kepada jamaah yang lain. Ngerti ra? Hamba Allah 50 juta mau sopo, gitu kan? Ya enggak tahu. Aku, sudah. Itu kan yang terjadi sekarang itu kan seperti itu sebetulnya. Mudahnya kita itu menilai amalan orang lain. Sedangkan dirinya itu kemudian seakan-akan bahwa amalnya akan diterima dengan yang gede-gedean, tapi kemudian dia meremehkan orang lain. Nah, justru malah kemudian rontok amalnya. Saat ini kita posisinya banyak yang seperti itu. Nun sewu, yang gampang aja, ini hari Senin toh? Hari Senin. Hari Senin tuh ada yang posting. Wah, tapi postingnya itu jam 17.30. Kira-kira waktu maghrib kan itu nggih? Oke, waktu maghrib. Dia bilang begini, enak ngombe wedang teh panas. Apa maksudnya? Bahwa dia katakan bahwa dia sedang berbuka puasa sunnah hari Senin ini. Ini yang terjadi loh dengan medsos itu. Lah mumpuk ya sudah, nek lagi ngamal itu nggak perlu untuk kemudian ditampilkan kepada orang lain. Saya ya, hal-hal yang demikian itu melihat di grup itu ya rodok-rodok gimana gitu loh. Iki harus ngerti nek Senin ini mesti banyak yang puasa Senin dan Kamis gitu. Tapi ya sing poso rasa nganu lah. Tidak usah pamer bahwa yang bersangkutan itu sedang berbuka puasa di hari Senin misal. Atau yang lebih parah lagi, tahajud gitu kan. Padahal tahajud itu sebetulnya nek iso tahajud itu kalau bisa tidak ada orang yang bisa melihat gitu loh kira-kira.
berarti di tempat yang kira-kira itu tertutup gitu. Tapi saat ini fenomenanya lain. Fenomenanya lain. Ketika dia bisa tahajud, malah kemudian dia pamerkan kepada orang lain. Wah, nyaman. Rasane idum, rasane damai ketika kita bisa tahajud loh. Itu kan berarti malah memamerkan apa yang dilakukan. Padahal tahajud itu sebetulnya piye carane yang tahu tentang dia tahajud itu bermesraan antara dia dengan Gusti Allah. Supaya tidak ada orang lain tahu gitu. Esensinya itu loh yang dicekel. Esensi tahajud itu di situ. Tidak akan ada orang yang lain melihat kecuali dirinya dengan Gusti Allah. Karena dia sedang bermesraan dengan Gusti Allah. Tetapi ya sewu, karena eranya era medsos gitu, terus kemudian malah menyampaikan kepada orang lain. Nah ini mohon kita bersama untuk bisa mengevaluasi bahwa ada hal-hal akhlak budi pekerti yang mestinya ketika kita beramal soleh pun itu mestinya adalah amal yang benar-benar soleh. Gitu. Tidak hanya amal yang bisa kita pertontonkan. Oke, kemudian saya sering ditanya lagi, Pak Joko, nek amal soleh itu kayak apa? Amal soleh itu, kalau menurut definisinya, itu adalah amal yang dilakukan karena zaman sekarang itu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah amal soleh. Kalau seorang polisi bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai polisi yang berdedikasi, maka dia termasuk melakukan amal soleh. Kalau seorang tentara yang dia memang berdedikasi untuk menjaga integritas negara ini, maka itulah amal solehnya seorang tentara. Kalau seorang guru bisa mendedikasikan ilmunya dan bisa menjadikan murid-muridnya itu berkarakter, maka itu adalah amal solehnya. Kalau ada seorang istri yang kemudian karena kesabarannya, dia menyiapkan semuanya untuk suami dan anak-anaknya, itu sebetulnya adalah amal solehnya. Jadi jangan dianggap bahwa amal soleh itu ketika kita bisa bayar zakat, ketika kita bisa berhaji, tidak begitu. Tapi semua aktivitas yang didasarkan lillahi ta'ala karena kemampuannya, karena kompetensinya, maka itulah sebetulnya adalah amal soleh. Tidak adil nantinya ketika Allah hanya melihat, wah kamu sudah ibadah haji, berarti kamu masuk surga. Nah, kamu belum ibadah haji, berarti kamu nggak masuk surga. Maka itu tidak adil. Tapi Allah itu maha adil, sehingga semua amalan yang dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala, maka hakikatnya adalah nantinya akan mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Karena apa? Sesuai dengan kompetensinya. Nah, kalau yang bisa masuk surga hanya mereka yang sudah ibadah haji, maka itu tidak akan adil. Tapi Gusti Allah itu maha adil. Yang tidak bisa ibadah haji, karena memang tidak mampu ke sana. Terus kemudian Allah mampukan dengan cara-cara lain, ya wallahu alam. Allah itu punya skenario yang luar biasa dan kita tidak akan pernah bisa menghitungnya itu. Bisa saja orang yang tidak mampu, tapi kemudian karena dimampukan oleh Allah, maka dia bisa. Kategorinya adalah sama dengan ibadah haji. Jadi
kita mungkin tidak boleh merasa bahwa dengan amal yang banyak itu, terus kemudian menjadikan kita itu akan mendapatkan surga. Saya kira tidak demikian. Rasulullah tidak pernah menyampaikan hal itu. Karena surga itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah semata, bukan karena amal kita. Nah, amal kita, amal baik kita, amal soleh kita itu akan menentukan tingkatan surga yang mana yang akan kita huni. Tapi untuk mendapatkan tiket surganya itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Nah, jika dengan cara seperti ini, Bapak Ibu mestinya kemudian kita tidak punya gege mongso. Nek wis bayar zakat, wis haji, terus kemudian amalnya banyak, terus kemudian dapat surga. Tidak begitu. Tapi kita harus yakin bahwa amal yang banyak itu akan menentukan tingkatan surga mana yang akan kita huni. Sedangkan surga itu adalah karena rahmat Allah. Kita dapatkan itu karena rahmat Allah. Dan nun sewu, kita ini kan sering terbalik-balik. Kita bayar zakat itu bangganya minta ampun. Padahal sebetulnya kalau kita tahu esensi dari zakat itu apa, esensi dari zakat itu sebetulnya kita mengembalikan pinjaman kepada orang lain sebetulnya. Bukankah setiap jengkal harta kita ini ada bagian untuk orang lain? Dan kemudian kita kembalikan dalam bentuk kita membayar zakat. Jadi jangan bangga kalau kita itu bisa membayar zakat, karena sebetulnya itu adalah kita mengembalikan pinjaman yang pernah kita pinjam dari orang lain. Nah, di zaman Rasulullah, orang itu dirangsang oleh Rasulullah itu dengan sodakoh malahan. Tidak dengan zakatnya, tapi dengan sodakoh. Maka kita bisa lihat dalam banyak sejarah ketika Rasulullah sampaikan kita akan melakukan ini, maka banyak sahabat itu kemudian bersodakoh untuk mensukseskan apa yang akan dikerjakan oleh umat Islam saat itu. Jadi menggembirakan banyak orang dengan cara bersodakoh. Nah, ini kalau kajiannya menjadi panjang nanti, karena tentang zakat dan sodakoh itu sendiri. Tapi titik fokus kita ini sebetulnya adalah kita tidak boleh berbangga ketika kita itu sudah bisa membayar zakat. Karena ini akhlak juga. Akhlaknya apa? Sakjane kita itu mengembalikan pinjaman dari orang lain ke kita. Gitu. Oke, yang berikutnya, kalau kita sudah bersodakoh, kemudian apa kita bangga? Tidak boleh bangga. Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam itu, ketika diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah di Al-Baqarah 126, 128, nanti monggo dipersani. Ceritanya di situ. Itu beliau tidak membanggakan diri dengan amal yang pernah dikerjakannya dengan membangun Ka'bah itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mereka itu kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Terimalah ibadah kami. Itu adalah salah satu akhlak yang diajarkan dalam Islam. Ketika kita itu beramal, jangan kemudian kita membanggakan amal kita, tapi justru setelah kita beramal, kemudian kita berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Terimalah ibadah kami. Dan itu pun beliau juga tidak kowar-kowar dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau dengan membangun Ka'bah bersama dengan putra beliau. Tapi hal itu diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 126, 128. Nah, itu monggo nanti bisa dibersani. Oke. Jadi, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia rahmatullah,
banyak akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya, dan itu yang mestinya menjadi bahan-bahan kajian kita selanjutnya. Karena tadi itu, saya yakin, seyakin-yakinnya, ibu bapak pasti sudah khatam yang namanya rukun iman, rukun Islam sudah khatam. Tapi ada satu pondasi lagi yang namanya akhlak. Karena dengan akhlak itu, maka kemudian kita bisa melihat, oh wong Islam itu kaya ngono loh. Tidak usah banyak keluar-keluar dengan apa namanya cerita dakwah dan seterusnya gitu ya. Kita bisa mendakwahkan Islam itu dengan cara ketika kita memiliki akhlakul karimah itu sudah satu dakwah tersendiri. Karena langsung perbuatan. Tidak banyak dengan kata-kata, tapi langsung dengan perbuatan. Sedangkan kata-kata yang disampaikan oleh Ustadz, Kiai itu sebetulnya adalah masalah ilmu sebetulnya. Ya, ilmu tentang akhlak itu sendiri kalau kita pas membahas masalah akhlak. Tapi ketika Bapak Ibu memiliki akhlakul karimah kepada tetangga kanan kirinya, itu sebetulnya adalah salah satu dakwah yang sangat-sangat efektif untuk membawa Islam ini kepada sesuatu yang kemudian menarik orang lain gitu. Ya. Nah, ini saya kira ini menjadi PR buat kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika satu contoh teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Begitu Bapak Ibu memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, mencontoh Rasulullah SAW, maka insya Allah kemudian orang lain pun akan kepincut dengan kita. Bukankah banyak cerita? Oke, banyak cerita, banyak orang yang kemudian masuk Islam itu karena kepincut dengan perilaku umat Islam. Ada yang kepincut, ini kok nun sewu, ada tukang apa namanya laundry. Tukang laundry itu bisa membedakan mana miliknya umat Islam dan mana yang tidak. Nek nggone wong Islam kok celana dalam itu kok tetap resik gitu ya. Kalau yang lain kok tidak gitu. Nah itu adalah salah satu kemudian orang berpikir, ini kok iso kayak ini kayak apa toh? Kemudian bertanya kepada orang yang Muslim tadi. Oh di dalam ajaran kami itu kami penting yang namanya toharoh, kami penting yang namanya bersuci. Oh seperti itu toh. Nah akhirnya kemudian masuk Islam. Ini hal yang sepele, tetapi kemudian bisa menjadikan menarik perhatian pada orang lain untuk mempelajari Islam. Kalau kemudian ada juga orang yang masuk Islam itu hanya karena hal-hal yang remeh-temeh lah gitu ya, yang remeh-temeh. Ketika ini kok apian toh karo sedulure gitu ya. Ini ada tetangga masak terus kemudian diberi, masak diberi, terus kemudian ditanya, "Lah kok aku dikei? Kenapa?" Oh, karena agama saya mengajarkan kalau kita masak sampai di tangga itu ada yang membau masakan kami, maka kemudian kewajiban kami adalah membagi masakan itu. Wah, itu kan luar biasa. Ini adalah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dikatakan sebagai tugas beliau menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nun sewu karena ini masih dalam suasana pandemi, saya kira tidak bijaksana kalau saya panjang lebarkan. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Al-Ustaz Joko Santoso yang tadi telah menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Kita petik dari apa yang beliau sampaikan bahwa dakwah tidak mesti harus ceramah, tapi memberikan akhlakul karimah adalah contoh terbaik untuk menarik orang lain pada Islam. Itu mungkin yang bisa semua kita belajar untuk sama-sama mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian tadi menambah
pengetahuan bagi kita semua tentang bagaimana kita eh, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa teladan terbaik bagi kita untuk mencontoh adalah bagi seorang Muslim adalah beliau Rasulullah SAW. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali untuk keselamatan, kecuali mengikuti dari sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya aturkan pada rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Asyraqal badru alaina, fazafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, khatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah Amsyun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
مبروك 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 ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Terima kasih. Demikian penampilan dari anak-anak TPA Masjid Al-Ikhlas Perumahan Citra dengan Mas atas perhatian, atas dukungan dari Bapak dan Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini awal untuk apa istilahnya menggemakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih.